Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kajian ilmu fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik ya Kamal bin Said Salim Ridho Ta'ala. Silakan Ustaz Irfan dibaca dulu. Baik, Ustaz. Eh, Halaman berapa, Ustaz? Bismillah. 149. 149. Al-mashu alal hawail, Ustaz. Ya, Baik. Bismillah, qala al-muallif hafidhallahu ta'ala wa nafa'ana bil fiddarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu alal hawaili. Awalan, al-mashu alal khuffaini. Ta'rifuhu al-khuffu na'lun min udmin. Apa? Udmin, Ustaz. min adamin. Min adamin. Jildin. Yugatti al-ka'baini. Wal ka'bani al-azamatani Wal anna Ka'banu ya, ya, wal, ada ya. apa, Ustaz? Wal Ka'bani. Nah, Oh iya betul betul. wal ka'bani al-azamat azamah. Uzm ya, al-uzma. Al Al-idham. apa ini bacanya? Gimana baca, Ustaz? Azmatani. Al-azmatani ya. Anna Annati'atani fil qadami. Wal Hmm. mashu lugatan masdaru masaha. Wa huwa imrarul yadi ala syai'i basaton. Wal mashu Baston. baston. Wal mashu ala khuffaini isabatul balati li khuffin makhsusin fi mahallin makhsusin wa zamanin makhsusin badala gosli rijlaini fil wudu'i. Masyru'iyatul mashi al khuffaini. Ajma'a ahlul ilmi ala anna man akmala taharatahu thumma labisa khuffaihi wa ahdatha anna lahu ayyamsaha alaihima. Qala Banul Mubarak laisa fil mashi al khuffaini ikhtilafun annahu jaizun wa dzalika anna kulla man rawa anhu min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam karihal masha al khuffaini faqad faqad rawa anhu ghairu faqad ruwiya anhu ghairu dzalik faqad Konroa ya. sabata. Ustaz, Kodrui. Oh iya betul Ruya ya. Koiru dalika. faqad ruwiya anhu ghairu dzalika faqad thabatat masyru'iyatuhu bis sunnatis sahihatil mutawatirati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu ma yadullu ala masyru'iyatihi hadithu Hammam qala bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi faqila taf'alu hadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Qala al-A'mash qala Ibrahim kana yu'jibuhum hadzal hadithu lianna islama jaririn kana ba'da nuzulil ma'idati. Ya, cukup dulu ya. Ya judulnya Masuk Alal Hawaili ya, mengusap di atas penghalang.
Jadi beliau di sini menghimpun beberapa pembahasan yang ada kesamaan ya, yaitu penghalang ya yang menghalangi masuknya air ya atau mengenainya air ke anggota tubuh ya, ke anggota wudhu ya. Makanya di dalam pembahasan ini ada khuf ya, ada apa namanya, ada jawrob ya, terus kaki ya, ada juga nanti kalau luka ya biasanya ada perban. Jadi disatukan dalam satu pembahasan besar ya, yaitu al-hawail. Hawail jama dari hail ya, jadi penghalang. Awalan yang pertama, al-masu al-hufaini, mengusap di atas dua huf. Ta'rifuhu, definisinya ya, al-hufu itu na'lun min adamin ya, kalau nggak salah ini bacanya adamin ya. Ya, adamin itu jildin ya. Jadi dia adalah huf, huf itu sepatu ya, huf itu sepatu yang berasal ya, artinya terbuat dari kulit ya, terbuat dari kulit. Yugati al-Ka'bah ini yang menutup dua mata kaki. Jadi mata kakinya ya harus tertutup ya, harus tertutup. Wal ka'banu, dua mata kaki itu al azmatan ya, adalah dua tulang anatiani ya, yang apa namanya, yang menonjol ya, yang menonjol ya. Nati itu ya, baris. Yang menonjol di kaki ya, tentu kita sudah tahu ya, yang namanya mata kaki itu ya adalah, ya disebutnya juga mata ya, jadi seperti mata ya, dia menonjol di kaki. Di mana itu menjadi batas mencuci kaki kan, dalam wudhu ya. Ilal ka'bain ya. Ini sudah dibahas dalam pembahasan wudhu ya. Wal masul watan, dan mengusap. Nah ini kan tadi masuk ya, mengusap. Mengusap itu maknanya apa ya? Yang mencangan bahasa Sunda ya. Masdaru masaha, masdar dari masaha. Artinya masaha yamsahu ya, fiilnya ya mashan. Musab ya maknanya huwa imrorul yadi ala syai'i baston. Ya, yaitu apa namanya, menjalankan ya, atau melewatkan atau mengusapkan ya, ya mengusap sebenarnya udah paham. Sebenarnya hal yang udah dipahami tanpa didefinisikan juga udah jelas ya. Jadi imrorul yadi ya, jadi menjalankan ya atau melewatkan tangan ya kepada sesuatu ya secara baston ya, secara menghampar ya, menghampar ya, atau secara meluaskannya ya. Sebenarnya udah jelas yang namanya mengusap ya, tentu kita sudah paham. Wal masu alal hufaini ya, mengusap di atas dua huf itu maknanya isobatul ballati ya, mengenakan ya, mengenakan basah ya, basahan ya, artinya kan mengusap itu ya ada basahan airnya, bukan hanya sebatas tangan lalu apa namanya,
dijalankan ya atau digosokkan begitu ya tanpa ada air ya, yang namanya mengusap ada airnya ya. Seperti halnya apa namanya ya mengusap kepala ya kan itu dengan air. Jadi isobatul balati liufin masusin ya untuk khuf ya tadi ya sepatu ya yang maknanya adalah yang terbuat dari kulit dan menutupi dua dua mata kaki ya. Itu kan ini sebenarnya diambil dari Nailul Autar ya. Kitab Nailul Autar definisi ini dan tentu ini apa namanya hal yang tidak di atau tidak terlalu ya diperdebatkan oleh para ulama. Fi mahalin masusin pada tempat khusus wa zamanin masusin dan waktu khusus ya karena nanti ada ketentuannya yang dijelaskan ya oleh Nabi ya secara langsung dalam hadis-hadis ya badala ghusli rijlaini sebagai pengganti mencuci kedua kaki fil wudu'i di dalam wudu. Nah, jadi itu pengertian mengusap di atas dua khuf. Masyuriatul masih al-hufaini disyariatkannya mengusap di atas dua khuf. Ajma'alul ilmi ala anna man akmala taharatahu thumma labisahu faihi. Para ulama telah ijma bahwa orang yang menyempurnakan toharohnya, jadi artinya sudah eh, apa namanya, sudah toharoh, sudah suci ya dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil ya dengan berwudu. Kemudian dia memakai dua huknya wa ahdasa, nah, dan berhadas. Wa anna lahu an yamsaha alaihima ya dia boleh ya boleh baginya untuk mengusap di atas dua hub itu. Nah, jadi ini ijma ya sebagaimana dalam kitab Al-Ijma Ibnu Mundir ya juga Al-Ausat Al-Ausat ya karya Ibnu Mundir juga ya. Qala Ibnu Mubarak berkata laisa fil masyal hufaini ikhtilafun. Ya, tidak ada di dalam mengusap dua hub itu perbedaan yang annahu jaiz bahwa dia itu boleh. Wadzalika anna kulla man ra'a anhu min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha al-masal al-hufaini faqad apa namanya? Meruya ya anhu ghairu dzalika. Dan itu karena setiap yang meriwayatkan darinya atau tentangnya ya tentang mengusap di atas dua itu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia karihal masalah, dia tidak menyukai ya untuk mengusap di atas dua huruf faqad rawa anhu ruya anhu ghairu dzalika. Nah, sungguh tadi diriwayatkan darinya yang selain itu faqad sabatat masyru'iyatu bisunatil sahihatil mutawatirati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah sahih ya, telah valid pensyariatannya dengan sunnah yang sahih dan mutawatir. Diriwayatnya secara mutawatir ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang banyak ya hadis-hadisnya apa namanya banyak yang meriwayatkan ya para sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap ya di atas dua hub ini ya sehingga dia dengan cara yang mutawatir dengan jumlah yang banyak ya para perawi di setiap tingkatannya. Jadi kuat ya dalil ke apa pensyariatan mengusap di atas hub ini kuat ya. Ya jangankan yang mutawatir, yang ahad juga kalau sahih ya tentu bisa diterima ya sebagai dasar hukum ya apalagi mutawatir.
Wa ahsanu ma yadullu ala masyri'atihi, ya, dan yang paling bagus yang menunjukkan ya atas atau terhadap pensyariatannya adalah hadis Imam, ya, qala dia berkata, ma balu apa balu jari bala, ya, maaf, bala jarirun. Jarir, ya, kencing, sumatawa doa, kemudian dia berwudu, wa masal ufaihi, dan mengusap di atas daunnya. Fakila, ya, maka ditanyakan, taf'alu hadza, apakah kamu melakukan ini? Faqala nah, maka dia menjawab, ya, raaitu Rasulullah SAW bala summa tawaddoa wa masal ufaihi. Aku melihat Rasulullah SAW kencing, kemudian berwudu dan mengusap di atas dua hubnya. Qala al-A'masyu, A'mas berkata, qala Ibrahim, Ibrahim berkata, kana yu'jibuhum hadzal haditsu li'anna Islam majaririn kana ba'da nuzulil maidati. Hal ini membuat kagum ya mereka, ya, hadis ini, ya, karena keislaman Jarir, ya, adalah setelah turunnya surat Al-Maidah. Setelah turunnya surat Al-Maidah. Karena surat Al-Maidah itu kan termasuk surat yang akhir-akhir, ya, turun. Jadi ketika Jarir meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, bahwa beliau mengusap di atas dua hub dan melihatnya itu di masa-masa akhir, ya, setelah turunnya surat Al-Maidah, ya, artinya menunjukkan itu berlaku, ya, tidak dinasah, ya, tidak adanya penasahan, ya, terhadap syariat mengusap, ya, di atas dua hub itu, ya. Makanya kan apa namanya, di dalam ayat wudunya, ya, di dalam ayat wudu itu ada dua, ya, cara qiraat, ya, cara pembacaan di kata wa arjulakum ilal ka'baini, ya. Jadi kalau dibaca mansub, ya, wa arjula itu atop ke waksilu wujuhakum, ya. Jadi mencuci. Jadi kaki itu ya termasuk yang dicuci gitu, ya. Nah, tapi ada di qiraah lain yang qiraah tersebut juga ya termasuk qiraah yang tawatir, yang diterima, ya, valid, ya, dari Nabi. Di wa arjuli. Nah, kalau wa arjuli ini apa? Nah, itu kan banyak, ya, para ulama memberikan takwilan, ya, atau tafsiran, ya, terhadap kata wa arjuli itu. Ya, diantaranya adalah dia bisa berarti atau ke ruus yang diusap, ya, tetapi dalam kondisi ketika memakai hub itu. Makanya di sini, ya, kaitannya dengan pensyariatan mengusap di atas dua hub. Ya, diantara ditunjuki dengan qiraah wa arjuli, ya, walaupun ada apa pemaknaan lain, ya, bahwa itu hanya atop secara lafaz saja, ya, kepada yang dekat dengan sebelumnya, ya. Pada hakikatnya sebenarnya atopnya ke yang dicuci, ya, bukan yang diusap. Nah, kalaupun yang diusap tadi maknanya adalah ketika memakai dua hub, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Ya, maka tidak boleh, ya, tanpa memakai hub lalu hanya diusap saja, ya, kaki itu. Dia harus dicuci, ya, secara asal kewajibannya. Nah, maka ini adalah pilihan, sebenarnya nanti akan dijelaskan, ya, hukumnya. Hukmul masih al ini, hukum mengusap di atas dua hub. Al-mashu al-hufaini zaizun.
Mengusap di atas dua itu boleh. Wal ghuslu afdolu. Nah, tentu mencuci itu lebih utama. Ya, jadi mencuci kaki lebih utama mindal jumhuri menurut mayoritas ulama. Ya, jadi kita belajar kitab ini bagus ya. Jadi beliau mengutip ya pendapat-pendapat ya dinisbatkan pada berbagai pendapat ulama kepada madhab. Jadi kita lebih luas dalam memahami ilmu fikih ini ya. Dan juga kutipan-kutipannya langsung ya dari kitab-kitab para ulama. Nah, wa indal Hanabilati dan menurut para ulama Hanabila al-afdalu al-masu al ufaini ahdan bil rukhsati. Yang lebih utama adalah mengusap di atas dua hub ya sebagai bentuk untuk mengambil rukhsah. Ya, jadi ahdan bir rukhsati. Kita bisa ahdan ini bisa kedudukannya apa? Maf'ul ajli ya, karena mengambil rukhsah. Ini sebagaimana dalam kitab, nah ini bisa dicek ya rujukannya. Kitab-kitab fikih ya dalam berbagai mazhab. Fathul Qadir. Fathul Qadir ini kitab apa ya? Mazhab apa dia? Tafsir kalau nggak salah saya Asy-Syaukani. Eh, Bukan. Kayaknya bukan, ini Fathul lebih Qadir. kepada fikih, rujukan fikih ini bukan tafsir. Fathul Qadir itu mazhab Hanafi kalau nggak salah. Fathul Qadir. Kalau tafsir sih ada, apa namanya? Karya Syaukani ya Fathul Qadir. Tapi bukan itu. Nah ini ada ya Fathul Qadir Kamal bin Al-Hammam ya. Kamal bin Al-Hammam itu tentu dia bermadhab apa Hanafi ya. Iya, ya, makanya fikih Hanafi Fathul Qadir Kamal bin Al-Hammam ya. Nah, Syarhul Kabir, nah apa Syarhul Shogir ini madhab Maliki ya Syarhul Shogir. Madhab Maliki itu syarah ya terhadap Aqrabil Masalik ya ila madhab Imam Malik. Ya, Syarhul Shogir ini karya siapa? Dardir bukan ya? Karya Dardir ya. Kemudian Majmu ya, tentu Al-Majmu karya Imam An-Nawawi ya. Syarhul Shogir itu betul ya, Syarhul Shogir karya Dardir. Majmu karya Imam Nawawi ya, Muntal Irodat ini madhab Hanbali. Ya, karya siapa? Muntal Irodat itu eh, Kejawi atau Al-Buti. Oh, Ibnu Najjar ya, Al-Futuhi ya. Ini matan dalam mazhab Hanbali. Jadi bisa dicek langsung ke rujukannya. Washoab, nah yang lebih tepat
Annal abdola, ya tentu ini adalah pemilihan ya dari pendapat ulama ya, karena dalam fikih itu ya begitu, kita mau tidak mau harus berusaha ya untuk memilih ya sebagai pegangan. Annal abdola fi haqqi kulli ahadin bihasbi qadamihi. Ya, bahwa yang lebih utama apa namanya berkaitan ya atau pada hak berkenaan ya dengan setiap orang sesuai dengan kakinya, dengan kondisi kakinya. Falila bisilufi, ya maka bagi yang memakai hub an yamsaha alaihi, hendaklah dia mengusap di atasnya, wala yanjia hufaihi, dan dia tidak mencopot ya kedua hubnya iktidaan bin Nabi SAW wasabihi, sebagai bentuk meneladani Nabi SAW dan para sahabatnya. Waliman qadamahu maksufatani al-waslu, dan bagi orang yang kedua kakinya itu terbuka ya maka hendaklah dia mencuci, ya mencucinya, wala ya taharro lubsahu, ya tidak memilih memakainya, liam sah alaihi, agar ia mengusap di atasnya, wala ia taharro naz'ahu fil muddati, ya, dan dia tidak memilih untuk melepaskannya pada beberapa waktu, ya liag sila rijlaihi, untuk mencuci kedua kakinya, wallahu a'lam. Nah, ini adalah ikhtiar Syekhul Islam kama fil ikhtiarat yang dipilih oleh Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah ya rahimahullah taala ya. Ya intinya ya terlepas dari perbedaan itu ya intinya boleh ya orang, kalaupun tadi ini kan hanya berbicara tentang mana yang lebih afdol gitu. Ya, jadi pada intinya boleh ya. Misalnya kita tidak sedang pakai hub, ya, tetapi ketika berwudu ya ingin mengusap lalu kita pakai ya hub, ya itu nggak masalah, boleh. Ya, karena dibolehkan ya, walaupun tadi ya menurut yang dipilih ya oleh apa namanya Syekhul Islam sesuai dengan kondisi. Berarti kan ini untuk ada apa semacam memudahkan, berikan kemudahan kepada orang ya, ketika kondisi tidak pakai hub ya sudah lebih baik dicuci, ketika sedang pakai hub ya lebih baik diusap ya. Nah, kemudian ya muddatul masil ini, masa mengusap di atas dua hub. Hada dasyaru muddatul masil ini bisa lasati ayamin bilayalihin alil musafiri. Syariat telah menentukan masa mengusap di atas dua hub itu dengan 3 hari 3 malam bagi yang musafir, wayau wayaumin ya, atapnya ke salah satu ya tadi. Wayaumin walailatin lil muqimi, 1 hari 1 malam untuk orang yang berada di tempat tinggalnya ya, orang yang mukim. Wa ala hadza jamaahir ulamai al-ahnaf wal hanabilatu wa zahiru madhhab syafi'i fil jadidi wa zahiriyah wa zahiriyati ya. Dan dengan pendapat inilah ya berpegang mayoritas para ulama, yaitu mazhab Ahnaf ya, Hanafiyah, Hanabila, dan Zahir ya dari mazhab Syafi'i dalam pendapatnya yang baru ya. Jadi kaul jadinya wa Zahiriyah dan mazhab Zahiri ya, sebagaimana dalam kitab Al-Mabsut ya. Al-Mabsut ini li Sarahsi ya, mazhab apa Hanafi. Al-Um ya Imam Syafi'i ya, Al-Mughni Ibnu Qudamah ya Hanbali, Al-Muhalla ya karya Ibnu Hazm ya Zahiri.
Nah, waya dulu ala dzalika karena memang jelas ya dalam hadisnya ini, sorry ya jelas bagi yang musafir 3 hari 3 malam batas waktunya, bagi yang mukim hanya sehari semalam. Ya, wa yadullu ala dzalika ma yali, dan menunjukkan pada hal itu berikut ini ya. Satu, hadis Ali radhiyallahu anhu, ya Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala salasata ayamin wa layalihinna lil musafiri wa yauman wa ilatan lil muqimi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk yang mukim. Nah, ini sahih sebagaimana dalam riwayat Muslim nomor 276 dan Nasai ya jilid 1 halaman 84. Yang kedua, hadis Auf bin Malik al-Asja'i. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil masal hufaini fi ghazwati Tabukin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengusap di atas 2 huf pada perang Tabuk. Ya, di perang Tabuk. Salah satu ayamin lailin lil musafir yauman wa lailatan lil muqimi, ini sama. Ya, sama hadisnya ada riwayat Ahmad ya dengan sanad yang sahih, dan ada syahid ya dari hadis Abi Bakrah pada Ibnu Majah ya dan yang lainnya. Yang ketiga, hadis Sofwan bin Asal. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran. Ya, kadang Rasulullah SAW memerintahkan kita apabila kita dalam keadaan safar. Ya, safar ini masdar tapi diposisikan ya sebagai isim fa'il ya di sini. Itu menunjukkan kuat, sudah kuat apa namanya, kondisi ya safarnya. Harusnya kan idza kunna ya secara asal idza kunna musafirina. Tapi pakai bentuk masdarnya idza kunna safaron. Allah nanziya hifafana, ya agar kita tidak melepas hub-hub kita salah satu ayamin walailihina, ya 3 hari 3 malam ila min janabatin, kecuali karena, ya min di sini li ta'lil ya artinya karena, ya karena junub, ya artinya kalau orang itu junub ya harus dilepas, ya harus dilepas karena kan syarat mengusap di atas hub ini ya jangan dilepas hubnya. Karena kan kalau sekarang sebenarnya udah apa namanya jarang ya. Karena kan orang sholat di masjid ya harus dibuka lah hubnya, sepatunya. Ya kalau dibuka ya batal berarti mengusap di atas hubnya. Jadi orang mengusap di atas hub itu adalah ketika tidak dibuka hubnya untuk sholat. Dan tidak dibuka, makanya tadi waktunya bagi musafir ya jangan dibuka selama 3 hari 3 malam ya, dan itu setiap kali dia berwudu ya boleh hanya diusap saja di atasnya. Nah kalau dibuka ya udah berarti gugur gitu ya mengusap di atasnya, seperti ketika orang junub. Nah, dia harus dibuka hubnya karena dia harus mandi kan, mandi harus dibuka nggak boleh diusap. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, ya tetapi ya karena eh, buang air besar ya, kencing ya, buang air kecil dan tidur. Artinya kalau hanya sebatas hadas kecil, nah ini kan hadas kecil ya. Kalau janabah hadas besar. Ya, dan ini juga menjadi dalil bahwa tidur itu membatalkan wudhu ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan yang membatalkan wudhu ya, yaitu tentu yang lebih kuat ya, insya Allah sifat tidurnya itu adalah yang membuat orang tidak ada kesadaran. Ya sudah apa namanya, laisa mahu idrok ya bahasanya. Tidak ada lagi kesadaran dalam tidurnya, maka itu bisa membatalkan karena mazinatul hadas. Bukan dilihat dari
posisi tidurnya gitu ya. Tidak ya. Nah, jadi ini menjadi dalil karena memang disejajarkan antara ghaid, baul dan naum. Ini kan jelas. Ya, ghaid buang air besar ya membatalkan wudu, kencing membatalkan wudu. Nah, naum tidur disejajarkan. Nah, berarti dia juga sama-sama ya membatalkan wudu. Nah, kalau tiga hal ini ya artinya yang membatalkan atau yang berupa hadas kecil membatalkan wudhu ya tidak gugur mengusap di atas supnya gitu. Artinya ya dia masih dibolehkan untuk tetap memakai hub dan ketika berwudhu itu mengusap di atasnya. Wa khalafa fi hadza Malikun. Nah, menyelisih dalam hal ini adalah Imam Malik wa huwal qaulul qadimul Syafi'i dan dia adalah qaul qadimnya Imam Syafi'i faro'a dan tauqiti. Ya, dia memandang bahwa tidak ada pembatasan waktu wa ana lahu an yamsalu fai malam yanza'huma dan ia boleh untuk mengusap di atas dua hub selama tidak melepaskan keduanya. Autusibu janabat atau terkena junub. Wabihi qala Lais ya dengan pendapat ini juga berkata ya Lais ya Imam Lais bin Sa'ad sebagaimana dalam kitab Al-Mudawwanah ya jadi 1 halaman 41 dan Bidayatul Mujtahid. Mudawwanah ini mazhab Malik. Bidayatul Mujtahid ya karena Ibnu Rushd ya Al-Hafid fikih perbandingan ya walaupun ya secara backgroundnya Ibnu Rushd dari mazhab Malik ya. Nah, jadi tentu ini lemah ya pendapat ini. Dan bahkan mereka berdalil dengan hadis yang lemah. Wastadallu bi hadisa dhaifatin minha. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lemah, diantaranya yang pertama mayurwa an Ubay bin Imaroh. Yang diriwayatkan dari Ubay bin Imaroh, kalau dia berkata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, apa amsahu alal hufaini. Apakah aku mengusap di atas dua hub? Qala na'am, ya. Qultu yauman, apakah 1 hari? Qala yaum, ya 1 hari. Qultu wa yaumain, qala wa yaumain. Qultu wa salasa, 3 hari. Qala wa ma syi'ta. Nah, terserah kamu. Ya, tapi hadis ini doib. Ya, akhrajahu Abu Dawud, ya diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya nomor 158. Qala Ibnu Abil Bar huwa hadisun la yasbutu wa laisa lahu isnadun qaim. Ya, hadisnya tidak kuat, ya tidak ada tidak memiliki sanad yang kuat. Ya, ada kelemahannya. Ya, tentu bisa dibuktikan lebih jauhnya ya dengan mentahri, mengkaji ya sanad-sanad. Yang kedua, mayurwa an Huzaimah bin Sabit qala ja'ala lana Rasulullah SAW salasan walau istajadanahu lazadana. Rasulullah SAW menjadikan untuk kami 3 hari ya 3 hari untuk mengusap diuk. Kalaulah kami meminta tambahan, saya beliau akan menambahnya. Ini juga doib ya. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Yakni al-masal hufaini lil musafir ya, yakni mengusap di atas dua hub bagi orang musafir wa hadza walau saha lam takum bi hujjatun. Nah, ini walaupun sahih ya walaupun gitu ya. Katakanlah ya walaupun sebenarnya doib. Walaupun saya dia tidak bisa menjadi hujah li'annahu zannus sahabi walam nata'abbad bihi. Karena dia adalah anggapan seorang sahabat. Ya, jadi hanya anggapan ya dan kita tidak beribadah dengan atas dasar ya anggapan sahabat ya karena ya itu bukan apa namanya eh, dalil utama atau dalil yang jelasnya ya. Karena sahabat juga beristihad ya menggunakan pemahaman mereka ya makanya terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan mereka.
Yang ketiga, mayru an Anas bin Malikin yang diriwayatkan dari Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum wa labisa hufaihi falyusalli fihima. Apabila salah seorang dari kalian berwudu dan mengusap dua hubnya, maka sholatlah pada keduanya waliyam sa'alaihima, ya, dan mengusaplah di atas keduanya tsumma la yahlahuma, kemudian hendaklah dia tidak melepaskannya insya'a, jika dia berkehendak, lillah min janabah, kecuali karena junub. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Berarti puluh hadis dhaifah la tasdul ihtijaji biha. Hadis ini semuanya ya hadis-hadis dhaif yang tidak layak untuk dijadikan hujah. Ya, yang keempat, asar Uqbah bin Amir annahu qala kharajtu minasyam ilal Madinah. Ya, aku keluar dari Syam menuju Madinah, fa kharajtu yaumal Jumu'ah. Aku keluar hari Jumat, wa dakhaltul Madinah yaumal Jumu'ah. Aku masuk ke Madinah pada hari Jumat, padahal tuh ala Umar bin Khattab. Aku masuk, ya, aku mendatangi Umar bin Khattab. Faqala mata aulazta khufaika fi rijlaika. Dia berkata, kapan kau memasukkan dua hukmu pada dua kakimu? Kutu yaumal Jumat, ya, hari Jumat. Kalau wa naza'tahuma, apakah kamu melepaskannya, ya, melepaskan dua hukm itu? Kutulah, tidak. Qala sobta, ya, kamu benar, kamu tepat, ya. Wa huwa dhaifun kadzalik, ini juga dhaif, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Tohawi dan Daruqutni. Qala Al-Baihaqi, ya, Al-Baihaqi berkata qad rawaina an Umar atau kita sungguh kami meriwayatkan dari Umar, ya, pembatasan waktu. Fa imma an yakuna raja ilaihi hina balaghahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya, pilihannya dia itu roja ilahi, ya, rujuk darinya, rujuk dari pendapatnya ini, ya, ketika sampai kepadanya, ya, hadis dari Nabi, wa imma an yakuna qaulu muwafiq li sunnati sahihah al masyhurah, ya, dan berkemungkinan juga, ya, kemungkinan lain pendapatnya sesuai dengan sunnah yang sahih dan masyhur. Imanya karena kalau mau sunnah sudah masyhurah aula, lebih utama, yang kedua ini lebih utama. Ya, walidha qala Ibnu Hazmin fil Muhalla, oleh karena itu Ibnu Hazm berkata dalam kitab Al Muhalla, wala yasihu ila tauqiti an ahli min ashabi ila Ibnu Umar faqat. Ya, tidak sah yang menyelisihi, ya, adanya pembatasan waktu dari seorang pun dari sahabat kecuali Ibnu Umar saja. Ya, jadi kalau ini dia katakan ya dhaif, ya, maka tentu tidak, ya, bisa dipastikan, ya, bahwa itu memang dikatakan oleh Umar tadi, ya. Ya, jadi hadis-hadis yang digunakan untuk yang mengatakan tanpa ada batasan, yaitu dhaif, ya, lemah. Nah, sedangkan sebaliknya yang menunjukkan adanya batasan waktu itu jelas sahih. Sehingga kan dalam perbedaan pendapat ini, ya, jelas yang lebih kuatnya adalah dengan batasan waktu, gitu, ya. Jadi perlunya kita memahami ada dalil yang digunakan, ya. Itu kan apa namanya, sebagai pertimbangan ketika kita memilih, gitu, ya. Tidak hanya sebatas taklid ikut-ikutan, ya. Padahal dalilnya itu, ya, bisa kita kaji, ya, tentu dengan kemampuan kita.
Bidayatu mudatil masih permulaan waktu mengusap ya di atas sub. Taqarrara anna mudatan masih dinuki yaumun wa lailah ya telah ditetapkan bahwa waktu mengusap bagi mukim yang mukim itu satu hari satu malam dan musafir salah satu yang bilayalina dan bagi musafir tiga hari tiga malam. Pamata yabdau hisabu hadil mudati. Nah, kapan mulai menghitung masa ini? Dimulainya kapan gitu ya? Li'alil ilmi fi hadza aqwalun. Ya, menurut para ulama dalam hal ini ya ada beberapa pendapat. Al-awalu yang pertama yabda'u min awali hadasin ba'da lubsi. Ya, memulai di awal hadas setelah memakainya. Wa huwa qaulu Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Sabihi wa Zahir mazhab Al-Hanabilah. Zahir mazhab Al-Hanabilah. Qalu mereka mengatakan li'anna ma ba'dal hadas zamanun yustabahu fihil masuk. Karena ya apa yang setelah hadas itu adalah waktu yang dibolehkan untuk mengusap padanya. Fakana min waktihi kaba'dal masih. Ya, maka termasuk waktunya adalah setelah mengusap. Asani yang kedua, yabda'u min waktu lubsi, dimulai ketika memakainya. Bahwa qaulul Hasan al-Basri, dia perkataan pendapat Hasan al-Basri sebagaimana dalam Iqlil Syarah Ma'na Risabin Syekh Wahid Abdul Salam. Asalis yang ketiga anau yamsahu khamsa salawat, bahwa ia mengusap pada lima waktu salat atau khamsa asyra lil musafir ya atau 15 ya 15 salat untuk musafir. Ya artinya kan 3 hari ya, tiga malam. Wala la yang su'aksar min dalika, tidak mengusap dari hal itu. Huwa madhab Syabi Ishaq bin Rahuyah ya. Wa bisaur wa ghairihim. Jadi waktunya ini patokannya ke sholat gitu. Jadi yang dimulai itu sholat apa ya dengan dia mengusap ya di atas sub itu pakai hitungan sholat. Arabi ini banyak ya namanya. Yang keempat, yabda'u min hinin yajuzu lahul masu ba'dal hadis sa'ud masa amlam yamsah walam yatawaddo. Yang keempat, jadi memulai, jadi waktunya itu dimulai. Jadi kan sehari semalam untuk mukim ya, 3 hari 3 malam untuk musafir itu kapan mulainya? Jadi yang keempat, ketika dibolehkan baginya untuk mengusap setelah hadas, sama saja baik dia mengusap ataupun belum mengusap dan belum berwudu. Karena kan orang setelah berwudu ya bersuci lalu memakai hub, nah lalu hadas, nah setelah hadas itu kan orang nggak bisa aja nggak langsung wudu gitu kan. Tapi sudah dimulai waktunya ya ketika setelah hadas itu karena sudah dibolehkan ya baginya untuk mengusap ya di atas dua hub. Bihaitsu law masa ba'da ma madha ba'dul mudati kana law an yamsaba kiyaha faqat. Di mana kalau dia mengusap setelah terlewat sebagian masanya, ya dia kan belum wudu ya,
sudah lewat berarti masa apa kebolehannya itu, nah, maka dia masih boleh mengusap pada sisa waktu itu ya. Pada sisa waktu itu saja. Bahwa madhabu Ibnu Hazmin ya dalam madhab Ibnu Hazm karena kosya aksarul madhahibi. Nah, sungguh beliau telah mendiskusikan ya ataupun menanggapi ya ataupun membantah ya pendapat-pendapat lain. Fal yuraji ya maka rujuklah ke kitabnya. Al-Khamisu yang keempat yabdo min hini awali masin badal hadas. Memulai ketika awal mengusap. Nah, kalau ini ketika wudhunya ya, ketika awal wudhu dengan mengusap wahub, nah itu baru dimulai. Wa huwa qawlu Ahmad bin Hanbal wal Auza'i wa ikhtarahu Nawawi wa Ibnu Munzir wa Ibnu Saimin wa huwa arjahul aqwal. Nah, di sini penulis menguatkan yang merojihkan pendapat yang kelima ini. Itu memulainya itu ketika mengusapnya bukan hadasnya ya, bukan hadasnya karena yang pertama tadi kan awal hadas. Saya hampir mirip ya, hampir mirip. Awal hadas, lalu yang kedua itu ketika memakai. Awal hadas itu kan artinya setelah setelah memakai hub itu ya. Setelah memakai hub lalu dia berhadas. Kalau yang kedua ya dimulai dari memakai hubnya itu sendiri ya. Kalau yang ketiga tadi mulai sholat. Ya, yang keempat memulai ketika boleh ya untuk mengusap setelah hadas. Ya hampir mirip sih yang keempat ini dengan yang pertama tadi. Bedanya apa? Keempat yang pertama barangkali ada yang bisa lebih mendalam. Mirip ya yang keempat dan yang pertama ini pendapat keempat pertama. Yang kelima mah tadi ketika awal mengusapnya ya artinya ketika berwudu lalu mengusap di atas sunnah. Adapun hadas kalau dia belum berwudu berarti belum dimulai. Apalagi tadi ya baru makai gitu ya. Baru makai hub belum dihitung lalu kemudian hadas. Kalau belum wudu ya belum dihitung menurut pendapat kelima. Ketika mulai dia wudhu dengan mengusap di atas sunnah, barulah dimulai waktunya. Nah inilah yang lebih dikuatkan. Kenapa alasannya? Li zahiri qauli Nabi SAW karena zahirnya jelasnya sabda Nabi SAW yamsahul musafir. Jadi musafir mengusap. Yamsahul musafir wala yumkin an yusdaqa alaihi annahu masun ila bi fi'li nasbi ya. Tidak mungkin bisa dibenarkan bahwa dia mengusap tetapi apa annahu masyun tidak dibenarkan artinya orang dikatakan mengusap tapi tidak ada pekerjaan mengusapnya gitu. Karena kan jelas ya dalam redaksinya dalam bahasa lafaz mengusap. Nah, berarti kalau belum mengusap baru memakai hub, baru apa namanya, baru hadas, tapi belum mengusap ya berarti belum dimulai. Karena memang tadi jelas kata yam sahunya ya menunjukkan ya dimulai ketika memang sudah mengusap. Wala yajuzul udulu ya an hadza zahir tidak boleh berpaling dari makna yang zahir ini bighairi burhanin tanpa dalil ya, tanpa argumen.
Wallahu a'lam. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, law ana rajulan tawaddu'a inda sholati zuhri. Kaulah seorang laki berwudu ketika sholat zuhur, wala bisa hufaihi, dan dia memakai kedua hubnya asata saniyata asyarota, ya, pada jam 12 masalah misalnya, wa baqiya ala toharotin, dan dia tetap berada di atas toharoh hatta saat salisati asron, sampai jam 3 asar. Berarti kan dia wudhu tuh ya belum batal. Apa namanya, setelah berwudhu ya, bertoharoh lalu memakai hub. Nah, itu belum batal sampai jam 3. Summa ahdasa, kemudian berhadas, walam yatawada ila sa'atar rabi'ata. Dia tidak berwudu kecuali jam 4 ba'dal asri, setelah asar, wa masa'al ufaihi, dan dia mengusap di atas dua umnya, falahu an yamsa alaihima hatta sa'ati rabi'ati asran minal yaumi tali. Maka dia boleh untuk mengusap di atas dua itu sampai jam 4 asar di hari berikutnya. In kana mukiman, jika dia mukim, wa minal yaumir rabi'i idza kana musafiron. Dan dia dari hari keempat jika memang dia musafir. Ya, jadi dihitungnya itu ketika mulai mengusapnya itu. Ya. Nah, insya Allah ini jelas ya. Nah, tentu kalau di zaman kita sekarang ya hampir jarang ya sebetulnya, kecuali kalau Sekarang nggak orang ada misalnya pakai komputer. bepergian ke gunung tuh ya, biasanya ke gunung itu kan dia dia boleh tidak membuka sepatunya ya untuk melaksanakan sholat. Berarti kan selama tidak tidak membuka sepatu, dan sepatunya tadi ya syaratnya harus menutupi kedua mata kaki ya, dan memang tertutup rapat gitu ya, itu kayak apa ya, sepatu bot mungkin ya, jadi yang Tapi betul-betul menutup sampai sepatu ke itu kan atas. nggak bisa masuk masjid, kan? Hah? Sepatu itu kan pakai jalan, yang kopi yang pakai jalan yang sekarang Kalau pakai sepatu kaki biasa Ustaz. kan tuh nggak apa ya, nggak menutup hook itu, rata-rata Oh, kan paling beda juga itu ya. pas atau pokoknya Beda di kan? bawah ya mata kaki, itu nggak termasuk, nggak bisa. Kan kotor. Kamu kalau pakai sapan orang gunung yang mau masjid ada kepet gimana? Hah? Kan bisa itu kopi yang beda sepatu. Misalnya sepatu mungkin dipakai di jalan masuk masjid mungkin ya. Iya, maksudnya kalau di gunung, maksudnya sholatnya di gunung bukan di sini. Kalau di Yang gunung di pada tanah saat mungkin. sholatnya tidak Ah, dibuka ya sepatunya. emang di padang pasir kan bisa ada kotak isi pasir itu masjid ada itu di perjalanan ada itu mungkin bisa Kalau kalau pada ke masjid saat nggak mungkin lah ya. Nah, kalau pada saat di apa namanya, sepatunya dibuka ya sebenarnya nggak ini. itu untuk zaman dulu kan ada di sini zaman belum ada Kalau sekarang kan masjid masjid tanah itu dibuka ya, apa, pas itu kan nggak mungkin ya. jarang dalam Dan kondisi belum terlihat. jarang. Tapi kalau di jalan saya lihat di Mekah itu ada di jalan ada masjid ada di pasir. Nah, mungkin jalan saya pakai itu hanya kubu. Baik, cukup ya kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.